Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ibu harap kalian tetap semangat untuk belajar hari ini dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi tentang pecahan, di mana kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan satu ke pecahan lainnya. Nah, yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Dari namanya persen itu artinya per 100 ya. Nah, kalau misalkan ada pecahan biasa seperti ini 1/2, nah 1/2 ini kita akan jadikan bentuk persen. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita kalikan 100% aja ya. Jadi kalau persen itu simbolnya ada 0/0. Nah, simbolnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari persen ya. Jadi 0/0 kayak gini dibuatnya. Nah, ini artinya 100%. Nah, kalian tinggal mengalihkan aja terhadap 100% kalau misalkan mau dijadikan bentuk persen. Nah, 1/2 dikali 100%. Nah, 1 kali 100 berarti kan 100% per 2. Nah, 100 dibagi 2, 50. Persennya simbolnya ikut aja, berarti 50%. Sama juga halnya dengan 1/4. 1/4 kita kalikan 100%. 1 kali 100, 100 dibagi 4, 25%nya ikut. Berarti 1/4 ini ketika dijadikan persen dia sebesar 25%. Kalau persen itu pasti dia per 100 ya. Jadi 25/100 artinya. Nah, kalau dipersentasekan berarti 25% atau 50%. Nah, kemudian yang kedua kita mau jadikan pecahan kebiasaan menjadi per mil. Nah, per mil itu artinya per 1000. Tadi kan kalau persen artinya per 100. Nah, kalau per mil artinya per 1000. Nah, misalkan di sini ada pecahan biasa 1/50. Nah, pecahan biasa ini kita mau dijadikan per mil. Kira-kira berapa dia untuk menjadi per mil? Ya udah, berarti 1/50 dikalikan 1000 per mil. Nah, kalau per mil itu lambangnya nolnya 1 di atas, per baru ada nolnya 2 di bawah ya. Ini lambang dari per mil, jadi per 1000. Nah, ketika 1 dikali 1000 ya 1000 dibagi 50 ya 20, sehingga tandanya ikut per milnya. Berarti kalau misalkan dijadikan pecahan biasa dia 1/50, ketika dijadikan per mil dia menjadi 20 per mil. Kemudian yang ketiga kita mau jadikan pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya? Kalau tadi kan ada tandanya persen tadi 0/0. Kalau per mil kan 0 nya 1 di atas, per 0,2 di bawah. Nah, kalau desimal beda lagi. Desimal itu dilambangkan dengan koma ya, jadi koma di sini ya. Ini lambang dari desimal. Nah, bagaimana nih kita kalau kita mau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal? Caranya mudah sekali. Kalau desimal itu minimal dia pernya harus per 10 ya, per 10, per 100, per 1000 terserah ya. Dan dia dilambangkan dengan koma seperti ini. Nah, misalkan di sini 1/2. 1/2 kita mau jadikan ke pecahan desimal, kira-kira jadi berapa? Nah, terserah. Kalau di sini ingin dijadikan per 100, berarti kalau 2 dijadikan 100 berapa? Berarti dikali 50, sehingga kita kalikan nih 50/50.
menghasilkan 1 kali 50 50, 2 kali 50 ya 100 ya. Jadi desimal itu pernya di sini penyebutnya nih kalau boleh 10, boleh 100, boleh 1000, boleh 10.000, boleh 100.000 dan tak hingga. Yang penting dia kelipatan dari 10 ya. Jadi 10 mau dijadikan 10, mau dijadikan 100, mau dijadikan 1000, terserah bebas. Nah, karena di sini berhubung menghasilkan 50 per 100, hingga bagaimana bentuk desimalnya? Kita lihat jumlah 0 yang ada di bawah, yang 0 yang sebagai penyebutnya. Karena di sini dia 2, berarti ada 2 nolnya, berarti 2 angka 0 ada di depannya. Misalkan ini di sini kan 50 per 100, sehingga nanti ada 2 0 di depan 5 ya, ada 2 0 di depannya 5, berarti di sini 0, nah desimal itu ciri khasnya yaitu 0 nya 1 di depan baru koma, terserah angka berapa di sini. Karena di sini nolnya harus 2, berarti nolnya harus 2 juga di depannya, di depan sebelum angka 5, berarti 0,05. Nah, sama dengan yang 1/4, berarti kalau misalkan 1/4 dijadikan berapa untuk mencari desimal, terserah. Kalau jadi 10 kan nggak bisa 4 ini, 4 dikali berapa jadi 10, nggak bisa. Nah, coba kita jadikan 100, bisa nggak? Oh, ternyata bisa, yaitu dikali 25. Sehingga untuk menjadi 4 mencapai 100 yaitu dikali 25, berarti pembilang dikali 25 dan penyebut juga dikali 25. Sehingga 1 kali 25 25, 4 dikali 25 100, sehingga menghasilkan 25 per 100 ya. Nah, kalau misalkan desimal dia gimana? Dia ada angka 0 di depan sebelum bilangan 25. Karena di sini jumlahnya ada 2 nolnya, berarti 0,0 ya. Karena di sini 2, berarti nolnya juga 2, 0,025. Baru pembilangnya ditulis ya. Kalau misalkan di sini 1000 misalkan, oh berarti kalau misalkan 1000 kan nolnya 3, berarti 0,00. Nah, nolnya 3 kali ini baru di 25, seperti itu ya. Tergantung banyaknya 0 pada penyebut. Nah, bagaimana nih kalau misalkan dia bentuk persen? Nah, bentuk persen kita mau jadikan ke pecahan. Nah, 20% itu artinya adalah 20 per 100. Jadi kalau persen itu pasti penyebutnya jadi 100. Nah, berarti kalau disederhanakan berarti dia dibagi berapa? Berarti sama-sama dibagi 20. Berarti 20 bagi 21, 100 bagi 25. Begitu pula per mil. Nah, kalau kita mau jadikan per mil, jadi gimana? Jadi kalau misalkan jadi per mil itu kan artinya 20 per mil itu artinya 20 per 1000 ya. Nah, kalau 20 per 1000 artinya 20 per 100. Nah, ini nolnya kita coret. Kalau misalkan ada 0 di atas, 1 kita coret 1, baru di bawahnya juga 1. Jadi sehingga 2 per 100. Nah, 2 per 100 ini kita bagi-bagi sama berapa? Untuk sederhana, berarti sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 100 bagi 2 ya 50. Sehingga 20 per mil itu dijadikan pecahan biasa menghasilkan 1 per 50 ya. Atau 20 per 1000 juga bisa. Nah, lebih sederhananya ada lagi 2 per 100. Ada lagi yang lebih sederhana yaitu 1 per 50. Begitu juga yang ini, yang B, 55 per mil. Nah, artinya kan 55 per 1000. Nah, 55 per 1000 dibagi berapa? Dibagi 5, bisa nggak sama 1000 juga dibagi 5? Oh, ternyata sama-sama bisa. Jadi dibagi 5, atas dibagi 5, di bawah juga dibagi 5. 55 bagi 5 menghasilkan 11, 1000 bagi 5 menghasilkan 500. Sehingga 55 per mil itu dijadikan pecahan biasa menghasilkan 11 per 500. Nah, sekarang yang ketiga yaitu desimal ke pecahan biasa. Nah, kalau desimal, ingat kalau desimal itu berarti kita lihat dulu di sini ada komanya cirinya ya. Berarti sini kalau misalkan
5. Oh ternyata ada satu angka nih satu angka di belakang koma, berarti udah dia berarti nolnya cuma satu karena ada cuma satu angka di belakang koma, berarti kita tulis 0,5 yaitu sama dengan 5/10. Lah 5/10 ini kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Nah ada lagi nih 1,4. Nah berarti ada satu angka di belakang koma, berarti hanya satu nolnya di bawah sebagai penyebutnya. Nah di sini 1 sama 4 udah kita tulis saja 14, berarti 14/10. Nah kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi 2. 14 bagi 2 7, 10 bagi 5 maaf 10 bagi 2 5, sehingga 1,4 kita jadikan pecahan biasa menjadi 7/5 ya. 0,5 juga kita jadikan pecahan biasa menghasilkan 1/2. Nah ada latihan soal 1, yaitu kita akan merubah dari pecahan biasa ke bentuk persen. Kemudian yang kedua, oh ini kebalik ya, ini harusnya 2. Yang kedua yaitu dari pecahan biasa ke per mil ya. Kemudian yang ketiga dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah kalian tulis di buku tugas matematika, kemudian kalian upload di e-learning seperti biasa. Jika ada yang belum dipahami kalian bisa WA pribadi. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.